Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hasolan nasa su'ubaw wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Al-hadits. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul, menyimak di dalam acara berbagi tausiah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan sekaligus kita bisa melaksanakan apa yang benar-benar dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah bersatu, menyatu dalam kebaikan. Apalagi ini kita bersatu, menyatu, bersatu padu dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa Al-Fakir insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir ada ajam, yaitu mau mengijazahkan satu kalimat, satu asma, yaitu anti kebakaran. Ini kalau kita amalkan, kita wiridkan dengan seksama, serius, penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan, insya Allah kita tidak akan kebakaran. Ya, rumah atau apa aja lah, atau kebun atau diri kita sendiri, insya Allah. Dan kita bisa menolong orang yang kebakaran. Misalkan ada tetangga atau siapapun yang kebakaran, kita bisa memohon kepada Allah dengan asma ini. Cukup kita ditulis di kertas, dilebur pakai air, atau langsung ditulis di piring putih, langsung dihapus pakai air, langsung kita siramin ke yang kebakaran. Dengan air 1 gelas, izin Allah, kudrat Allah, insya Allah kebakaran itu padam.
Allah menghendaki apapun bisa. Akal manusia, akal kita tidak akan sampai ke sana. Ya, Al-Fakir tidak akan panjang lebar tentang hal ini. Intinya Al-Fakir mau mengijazahkan satu asma atau suatu asma yang berkhasiat adalah anti kebakaran. Sebenarnya banyak ini. Bisa untuk anti kebakaran, bisa untuk penjagaan rumah, kebun supaya tidak termasuki hama manusia atau hama-hama yang merusak tanaman. Dan bisa juga asma ini untuk keselamatan kita dari ancaman orang-orang yang jahat atau dari ancaman-ancaman musuh, ancaman secara zahir ataupun secara batin, insya Allah. Kalau ini sudah kita amalkan dengan prosedur, ya Al-Fakir ini adalah berbicara di dalam area Al-Hikmah, ya otomatis Al-Fakir berpaku atau menurut prosedur Al-Hikmah. Sebelum Al-Fakir ke acara inti, Al-Fakir sedikit ngobrol-ngobrol dulu tentang masalah kehidupan kita, keagamaan kita, perilaku hidup kita di dalam kita mengarungi di dunia ini untuk menghadapi kehidupan kita yang bako, yaitu adalah alam akhirat. Al-Fakir ingat satu syair yang mana ki syair itu berkata, tawadhu. Tawadhu itu maksudnya rendah hatilah kita. Rendah hati, sopan santun, berbaik bahasa, indah bertutur kata, menyambut orang secara humanis, itu adalah suatu perilaku akhlak yang sangat mulia. Apabila kita, kedudukan kita, makom kita, pangkat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita masih bisa berbuat seperti itu adalah min syamil akli. Itu adalah tanda bahwa itu orang itu akalnya sehat. Jadi begini, kata syair, apabila pangkat kita tinggi, derajat kita tinggi, kedudukan kita tinggi, tapi kita masih berbuat sopan, humanis, tawabu, rendah hati, itu adalah pertanda bahwa akal kita itu adalah sehat. Ya berarti kalau orang yang diberi kedudukan, punya pangkat, punya derajat tinggi, terus berubah, berarti itu suatu tanda bahwa orang itu otaknya tidak normal. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya begini, apapun keadaan kita, rendah ataupun tinggi, hina ataupun mulia menurut kita, kita harus konsisten. Selalu kita berakhlak, berbudi luhur, berkata humanis, dan selalu tawadhu kepada siapapun. Sekarang Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu adalah mengijazahkan suatu isim tamaniyah, yaitu untuk anti kebakaran. Pertama tulis dulu hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati
jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati waddin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah al-Fatihah wa khususan ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Cirebon wa ila hadrati Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Yusuf Sultan Banten wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Uyut Mansur di Kaduan Banten wa khususan ila hadrati Sayyidi Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Muhammad Muksid wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Fahrur Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi wa ila hadrati Mbah Hatim Panguragan Cirebon wa khususan ila hadrati Syekh Syarrun Naja Rancaranji pada Rincang Banten wa khususan ila hadrati Kiai Haji Sukani Rancaranji pada Rincang Banten wa khususan ila hadrati Kiai Haji Hariri Wangun Serang Banten wa khususan ila hadrati Kiai Haji Nuriman Karamat Laban pada Rincang Banten wa khususan ila hadrati Kiai Haji Ahmad Ciparai Serang Banten wa khususan ila hadrati Kiai Haji Tubagus Komaruz Zaman pada Rincang Serang Banten wa khususan ila hadrati Mbah Tahajuddin Limbuk Karanganyar Purbalingga Jawa Tengah wa khususan ila hadrati Raden Abdussalam Sokaraja Jawa Tengah punten maaf wa khususan ila hadrati Syekhi wa Ustadzi Sayyid Asdamiluh Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekhi wa Ustadzi Man Ajajani Hadza wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Sudah maklum dan mafhum setiap kita membaca atau mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah yaitu dari Alhamdu sampai Waladhdallin. Satu kali. Terus ini asma'nya, auradnya yang harus kita wiridkan, yang harus kita baca, yang harus kita hafal, yang harus kita masukkan ke hati sanubari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makthalaniya Yamlikho Martunus Kastunus Bayrunus Yatbunus Tamlikho Kitmir. Kaifiyat cara mendebus asma ini. Pertama kita hadorot yang pertama itu yang ila hadroti. Terus kita baca ayat kursi 170. Ayat kursi yaitu dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyul azim 170. Setelah itu langsung kita membaca ini. Allahumma ij'ali burhana yurithuni amana wa anisni bika ala kulli matlub washibni bi'auni inayatika fi naili kulli margub ya qadir ya jalil ya qahir ya azim ya nasir kataballahul aglibana ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Itu satu kali. Terus dilanjutkan dengan asma tadi. Makthalaniya Yamlikho Martunus sampai akhir. Itu asma yang 8 ini dibacanya 499. Puasanya 11 hari. Diwiridnya setelah sholat asyar.
Setelah kita beres puasa dengan waktu yang sudah ditentukan itu beres, insya Allah kita itu sudah terbeli ini asma ini. Insya Allah dengan izin Allah, kudrat Allah, kehendak Allah, tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kita sudah anti kebakaran. Insya Allah kita tidak akan kebakaran, apapun itu, terutama diri kita sendiri, dan kita bisa menolong yang kebakaran. Yang medianya seperti tadi yang sudah Al-Fakir katakan, cukup dibacakan ke air, langsung disiramin. Atau ditulis, langsung dikasih air, siramin. Atau ditulis di kertas pakai air, disiramin. Tapi lebih enak, lebih praktis kita dibaca aja. Baca langsung tiupan ke air, udahin langsung disiramin. Jadi lebih praktis, nggak usah pakai kertas, nggak usah pakai piring, nggak usah pakai pena gitu. Ini dawamnya kalau sudah kita beres puasa, dawamin 17 kali setiap ba'da sholat asyar. Setiap asar 17 kali terus. Bagaimana hadoratnya? Hadoratnya baca. Hadoratnya baca terus-terusan supaya lebih mustajabah, supaya lebih sempurna. Dan Al-Fakir berpesan, ini kita lagi berada di area Al-Hikmah. Sebenarnya mau area Al-Hikmah, mau area Thariqah, mau area syariat, sebenarnya sih sama aja, tidak beda sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu keyakinan. Keyakinan harus full. Jangan ragu, jangan ada prasangka miring terhadap guru. Sama sebenarnya. Kalau kita itu sudah benar-benar full, kita terhadap guru, yakin, percaya, mahabbah, insya Allah, ijabah. Kalau salah kalimat sedikit-sedikit, sebenarnya tidak menjadi urusan. Yang penting kita mahabbah, cinta, percaya terhadap guru. Bahkan kalau kita misalkan kalimatnya bagus, fasihat, nggak ada yang salah, makhraj segala macamnya, tapi kita terhadap guru ada semacam pikiran negatif atau bagaimana lah, justru di dalam area Al-Hikmah itu tidak jadi gitu. Ya tapi Al-Fakir pikir ya bukan area Al-Hikmah saja, semua gitu. Contohnya kan gini, seperti contohnya kita sholat aja nih, sholat ini. Maaf ya ini agak melenceng sedikit. Tapi insya Allah masih di area kene. Seperti kita sholat. Sholat itu kan biasanya kalau duhur itu kan jam 12 lah standarnya. Jam 12. Pas jam 12 siang itu kebenaran matahari nggak ada. Hujan gitu kan. Ya kebetulan kita keberadaan di daerah terpencil misalkan. Atau di daerah pegunungan, daerah hutan-hutan lah. Kalau daerah-daerah terpencil kan daerahnya seperti itu. Udah speaker nggak ada, terus HP juga nggak ada, matahari juga nggak ada karena hujan kan. Pas kita tidur, pas kita bangun, wah ini udah duhur belum ya? Apa duhur apa asar kan, kita kan di situ bingung. Ini saya gimana ini? Saya sholat apa? Tapi dengan keyakinan kita, hati kita yakin nih, wah berarti ini kalau asar belum ini, tapi pasti duhur ini duhur. Dengan keyakinan begitu duhur. Kita langsung sholat duhur. Padahal belum duhur. Itu sah aja dengan keyakinan. Itu di dalam area syariat juga seperti itu. Jadi makanya keyakinan itu adalah pusat modal untuk makbulnya apa yang kita tuju. Ya apalagi kalau di daerah di area Al-Hikmah ini ya memang seperti itu. Jadi keyakinan. Nomor wahid, nomor satu. Yakin, mahabbah, cinta terhadap guru. Tidak ada pikiran miring, prasangka miring terhadap guru. Insya Allah diijabah. Insya Allah diijabah. Jadi yang
perlu kita perhatikan, yang perlu kita camkan di dalam hati, yaitu niat khusyuk mengamalkan ini karena Allah, niat zikir, dan kedua, bersihkan hati kita dari prasangka yang miring, terutama terhadap guru, dan ketiganya konsekuen. Inilah Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengarkan suara Al-Fakir, monggo tafadhol, insya Allah ijabah. Dengan izin Allah, kudrat Allah, tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa haturkan, yang Al-Fakir bisa persembahkan. Sekian demikian. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.